saya Hilda Arya Cahyani dengan NIM 228022410008. Di sini saya akan membuat video praktik mengenai pembelajaran, yaitu jenis profesi manajemen perkantoran dan layanan bisnis, guna memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Oke teman-teman, bisa langsung simak video berikut ini. Halo anak-anak semua. Halo Bu. Kok pada gak semangat tuh, gimana sih? Udah pada sarapan belum ini? Ayo. Belum sarapan, ibunya gak masakin sarapan apa gimana? Tidak sarapan. Malah itu Mbak Lisa kok udah bawa sarapan sendiri kok belum dimakan ya? Iya nanti Bu. Wah, oke. Tetap kalian harus tetap fokus ya teman-teman dan tetap tenang. Konsentrasi terhadap pembelajaran pada pagi hari ini ya. Baik Bu. Ya Bu. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pada materi pada hari ini, kita lakukan presensi terlebih dahulu ya. Ya Bu. Oke, Lufiana Hadir Ibu. hadir selalu di depan ya ini. Nara Hadir. di sampingnya. Terus Seva, Hadir. baik. Lisa, Hadir Ibu. Tria, Hadir. Oke, Erika, Hadir Ibu. oke, berarti hadir semua ya ini ternyata ya teman-teman. Oke, untuk memasuki pada materi pada hari ini ya teman-teman, kita akan membahas mengenai jenis profesi dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis teman-teman. Oke, sebelum memasuki ke materi teman-teman, adakah yang tahu apa itu profesi? Pekerjaan sekali. Jadi profesi itu adalah suatu pekerjaan yang berbasiskan pengetahuan yang luas dan memiliki keterampilan atau keahlian tertentu serta menuntut tanggung jawab sosial dan moral kepada masyarakat teman-teman. Seseorang itu yang dapat dikatakan disebut profesi itu seseorang yang menekuni suatu profesinya dengan profesional teman-teman, dan setiap bidang profesi ini juga memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta sertifikasi dan lisensi yang khusus gitu teman-teman. Sebelum memasuki ke slide selanjutnya nih, tadi kan mengenai jenis profesi manajemen perkantoran dan layanan bisnis ya teman-teman. Nah, buat profesi manajemen perkantoran dan layanan bisnis sendiri teman-teman ada yang tahu? Oke, itu jenis-jenisnya ya. Untuk apa itu profesi manajemen perkantoran dan layanan bisnis, yaitu jenis pekerjaan yang menuntut keahlian dan keterampilan di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis teman-teman. Oleh karena itu, pekerjaan atau jabatan yang disebut dengan profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang teman-teman, karena membutuhkan persiapan pendidikan dan pelatihan yang khusus. Oke, langsung saja ke jenis profesi ya. Sebenarnya ini profesi dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu banyak sekali ya teman-teman. Tapi di sini Ibu hanya menjelaskan beberapa jenis profesi saja. Yang pertama ada asisten manajemen atau sekretaris. Nah, di sini itu harus dituntut memiliki pendidikan yang khusus seperti sekretaris dan dapat bekerja di bidang bisnis, terutama di pemerintahan, swasta, dan seperti rumah sakit ataupun di sekolah juga teman-teman. Nah, tugas dalam sekretaris ini yaitu mengelola fungsi kantor atau perusahaan. Jadi semua fungsi dalam kantor itu atau perusahaan itu yang mengelola adalah sekretaris. Baik, untuk selanjutnya yaitu sekretaris hukum ya anak-anak. Untuk sekretaris hukum sendiri kurang lebih sama dengan sekretaris pada umumnya, tapi di sekretaris hukum ini menuntut mereka memiliki pendidikan yang sesuai dengan bidangnya, yaitu di bidang hukum teman-teman. Nah, tugas dari sekretaris hukum sendiri membantu tugas administrasi dan terkait dengan kantor untuk
mendukung proses dan berjalannya tugas si pengacara, teman-teman. Terus yang ketiga ada perwakilan layanan pelanggan. Nah, siapa sih yang tahu perwakilan layanan pelanggan? Sepertinya itu ya masih asing gitu ya teman-teman. Nah, untuk perwakilan layanan pelanggan ini berfungsi sebagai penghubung antara organisasi dan pelanggan di situ, teman-teman. Jadi tugasnya itu melakukan pelayanan informasi dan memberikan solusi pelanggan terkait masalah yang mereka hadapi gitu, teman-teman. Slide selanjutnya ya. Dari ketiga jenis profesi ini, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Udah paham semua? Baik, kita lanjutkan ke jenis profesi selanjutnya, yaitu ada staf ahli logistik, teman-teman. Nah, staf ahli logistik ini memiliki pendidikan khusus juga ya teman-teman, seperti manajemen atau logistik dan perpustakaan. Nah, tugas dari staf logistik ini berkaitan dengan manajemen perkantoran dan layanan bisnis juga, karena ini tuh tugasnya untuk mengelola sistem penyimpanan barang atau dokumen dan melakukan distribusi barang atau dokumen, teman-teman. Terus untuk jenis profesi selanjutnya yaitu ada staf ahli dan manajer sumber daya manusia. Nah, untuk staf ahli dalam sumber daya manusia sendiri mencakup tugas yang berkaitan dengan personalia dalam kantor tersebut atau organisasi tersebut. Jadi berkaitan dengan karyawan atau pemimpin dari perusahaan tersebut, teman-teman. Profesi yang terakhir ada resepsionis. Pasti profesi ini tidak asing lagi ya di telinga kalian semua, karena profesi ini itu bertugas atau orang pertama yang bertugas untuk menerima tamu, menemui tamu atau pelanggan dalam kantor atau perusahaan itu sendiri. Nah, itulah tadi jenis-jenis mengenai profesi dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis ya teman-teman. Karena tadi kan Ibu sudah menyampaikan bahwa ini tuh hanya beberapa dari jenis profesi manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, sekarang Ibu akan memberikan mengenai tugas kelompok ya teman-teman. Di sini kan ada berapa orang nih? Nah, ini Ibu bikin 2 kelompok saja. Nanti kalian memilih salah satu profesi di bidang manajemen perkantoran layanan bisnis dan kalian jelaskan secara detailnya, mungkin tugas rutinnya, tugas khususnya, dan tugas pokoknya gitu ya teman-teman. Pada mau kan? Ya, Oke, saya bagi terlebih dahulu. Ini untuk kelompoknya Luciana, ini untuk kelompoknya Areka ya. Mungkin kalian bisa melakukan ini ya teman-teman, search di Google atau enggak, kalian harus menganalisis dulu dan mengumpulkan data-data dari internet itu ya teman-teman. Oke, Ibu kasih waktu selama 3 menit ya. Apakah cukup? Cukup. Oke. Kalian menentukan profesi apa nih? Apa ya ini resepsionis? Resepsionis apa sekretaris? Sekretaris Bu. Iya, ini di sini menentukan profesi apa? Resepsionis. Terus biasanya dia kan terima sholat nggak ke sini? Iya, ada di sana. Iya, biasanya sih kayak misalnya ini nanti dia ngebuat apa namanya tugas rutin dari profesi sekretaris, terus bisa tugas khusus dan aku tugas istimewa. Terus kita cari di Google masing-masing. Dan iya di situ terus bisa. Terus biasanya juga di dinas-dinas. Sekolah itu juga ada nggak sih? Sekolah kita kan ada kan di depan itu. Ya bisa. Baik anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah. Oke, mungkin itu saja diskusi pada hari ini ya. Hasil dari diskusi kalian bisa presentasikan di depan kelas kalian dan perwakilan dari kelompok kalian ya. Mungkin dari kelompok Erika dulu, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih kepada Ibu Lida yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok
ini yang pertama menyusun dan membuat surat, yang kedua menyiapkan pembuatan laporan, dan yang ketiga menerima dan melayani tamu pimpinan. Terus ada tugas khususnya itu. Untuk tugas khususnya itu tuh membuat surat perjanjian kerjasama dengan instansi lain, yang kedua menyusun acara pertemuan bisnis, yang ketiga menyiapkan dan menyusun jadwal perjalanan dinas pimpinan. Dan yang terakhir ada tugas istimewa dari seorang sekretaris. Nah, untuk tugasnya itu yang pertama, sekretaris menghadiri rapat-rapat dinas, terus sebagai pendamping pimpinan selama mengadakan pertemuan bisnis. Dan yang kedua itu ada menyiapkan agenda rapat, seperti sekretaris itu membuat laporan, terus membuat pidato dari pimpinan, dan membuat pernyataan pimpinan. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih kepada kelompok Erika yang sudah menjelaskan lebih detail tugas-tugas dari profesi sekretaris ya. Mungkin anak-anak sekarang lebih tahu nih profesi sekretaris itu tugasnya apa saja gitu. Terima kasih Mbak Erika. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena kelompok Mbak Erika tadi sudah, mungkin kelompok selanjutnya punya Mbak Seva, silakan maju. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok sekretaris ingin membacakan hasil diskusi kami. Jadi kami mendapatkan materi mengenai profesi resepsionis. Nah, profesi resepsionis ini biasanya ada di hotel, rumah sakit, instansi pemerintahan, dan lain sebagainya. Tugasnya itu secara umum yang pertama menerima tamu, yang kedua melayani keperluan tamu, yang ketiga menerima telepon, yang keempat melayani administrasi, yang kelima mengatur pertemuan antara tamu dengan perusahaan, biasanya klien. Kemudian yang keenam menerima dan meneliti informasi tamu yang datang berkunjung, yang ketujuh mendengarkan keluhan tamu, yang kedelapan mengelola arsip administrasi berkaitan dengan keluar masuknya tamu, yang terakhir yaitu menerima dan menuliskan surat kepada pihak yang dituju. Mungkin itu saja Bu dari perwakilan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih yang kalian sudah mempresentasikan mengenai hasil diskusi kalian ya. Tadi ada profesi sekretaris dan profesi resepsionis. Nah, mungkin kalian jadi lebih tahu nih detailnya tugas-tugas dari kedua profesi itu. Selanjutnya karena kita sudah berdiskusi kelompok dan sudah melewati sesi diskusi kelompok tadi, mungkin kita dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Oke, kesimpulan dari materi pada pagi hari ini, jadi kita ada profesi manajemen perkantoran dan layanan bisnis yang merupakan jenis pekerjaan yang menuntut keahlian dan keterampilan di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis gitu teman-teman. Oleh karena itu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tadi itu tidak dapat dibekam oleh sembarang orang karena membutuhkan persiapan, pendidikan, dan pelatihan khusus. Contohnya tadi teman-teman ada profesi apa saja? Sekretaris, resepsionis, sekretaris hukum, terus ada terus staf ahli atau manajer sumber daya manusia dan resepsionis. Baik anak-anak, karena kita sudah belajar mengenai jenis profesi manajemen perkantoran dan layanan bisnis, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi mengenai etika profesi manajemen dan layanan bisnis ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu ya anak-anak mengenai jenis profesi manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai etika profesi manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Semoga pertemuan pada pagi hari ini materi yang Ibu kasih ke kalian bisa lebih paham lagi mengenai jenis profesi ini ya teman-teman. Cukup sekian dari Ibu, mungkin kalau ada salah Ibu mohon maaf ya. Karena waktu sudah habis mengenai pembelajaran pada pagi hari ini, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nanti pulangnya kalian hati-hati buat teman-teman yang menggunakan motor sendiri nih. Sekarang kan udah rawan kecelakaan gitu ya. Jadi anak-anak
itu tadi video praktik pembelajaran perencanaan ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak dan melihat video tayangan tadi, dan see you.